Salam damai sejahtera. Kamis pagi tanggal 9 Desember, Katedral Katolik Our Lady of Arabia diresmikan oleh Sheikh Abdullah bin Hamad Al-Khalifa, mewakili Raja Bahrain Hamad bin Isa Al-Khalifa. Thank you, Dr. Sheikh Khalid bin Khalifa Al-Khalifa, for your enlightening words. Gereja katedral ini adalah simbol kuat dari kenyataan adanya hidup damai antara umat Kristen dan Muslim di negara ini, serta toleransi dan kemurahan hati rajanya. Tidak salah untuk mengatakan kalau struktur kolosal melambangkan universalitas gereja Katolik sebagai orang percaya dari kebangsaan yang berbeda, yaitu dari Bahrain dan negara-negara tetangga lainnya, berkontribusi dengan murah hati untuk proyek raksasa ini. Gereja ini terletak hampir 20 km dari ibu kota Manama. Kompleks katedral juga menampung kediaman vikaris apostolik, halaman yang luas dan area parkir mobil yang luas. Katedral itu menyerupai kemah pertemuan di mana Musa berbicara kepada Tuhan. Itu dibangun dengan cara ini untuk mewakili perjumpaan Tuhan dan umat manusia. Atapnya adalah kubah berbentuk segi 8. Yang menarik perhatian saat melangkah masuk ke dalam katedral, terlihat rangkaian ikon yang dilukis dengan tangan dalam gaya abad pertengahan. Ini adalah ciri khas gereja Katolik Timur, memiliki banyak ikon. Ke-16 ikon masing-masing berukuran 5 meter kali 4 meter, dilukis dengan tangan di Italia dan menggambarkan sejarah keselamatan, mulai dari Tritunggal dan kabar sukacita, hingga kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus. Mereka juga menggambarkan tertidurnya dan diangkatnya Bunda Maria. Katedral ini dapat menampung 2.300 jamaah, dan keistimewaan lain dari Katedral Our Lady of Arabia ini adalah tempat pembaptisan besar yang menyerupai kolam di depan altar dengan tangga marmer. Ada ketentuan untuk mengisinya dengan air dan mengalirkannya. Salib San Damiano kayu besar di tempat kudus menghadap ke altar. Kompleks katedral ini memiliki 2 kapel, salah satunya ditahtakan Sakramen Maha Kudus, yang lainnya didedikasikan untuk Our Lady of Arabia. Dalam kapel ini diletakkan patung Bunda Maria yang dimahkotai dengan indah, duduk di atas tahta memegang kanak-kanak Yesus dan sebuah rosario. Keberadaan gereja terbesar di Arab dan sejarahnya jadi simbol toleransi dan kenyataan perdamaian di Timur Tengah. Pulau Bahrain di Teluk Persia sekarang menjadi rumah bagi gereja terbesar di Jazirah Arab. Ini perlu dipahami oleh kita di Indonesia. Di tanah yang menjadi pusat keagamaan Muslim, kaum minoritas diberi kebebasan untuk menjalankan kepercayaannya. Kita lihat bagaimana tanah Arab adalah tanah damai untuk segala kepercayaan. Menurut data yang telah didokumentasikan sejak tahun 1930-an,
telah ada kehadiran komunitas Katolik lokal yang terdiri dari pekerja imigran di Kerajaan Bahrain. Dan saat ini menurut data yang dilaporkan oleh Vikariat, itu jumlahnya mencapai 150.000 umat, sebagian besar dari India dan Filipina. Dalam beberapa dekade terakhir dan sampai sekarang, hanya ada 2 gereja yang dibuka di negara ini, sehingga kurangnya tempat ibadah di mana liturgi dirayakan dan sakramen diselenggarakan, dirasakan dengan meningkatnya kegelisahan di pihak komunitas Katolik setempat. Menghadapi situasi ini dengan tindakan kemurahan hati Kerajaan Raja Hamad bin Isa Al-Khalifah memberi Vikariat tanah seluas 9.000 meter persegi yang terletak di kota Madya Awali untuk pembangunan gereja baru. Jumat 10 Desember 2021 ini, Kardinal Luis Antonio Tagle, wakil dari Vatikan, Prefek Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-Bangsa, akan memimpin liturgi untuk pengudusan tempat ibadah ini. Ini jadi tanda Gereja Katolik adalah gereja yang universal, gereja yang menjangkau segala bangsa, gereja yang memenuhi amanat agung Juru Selamat kita, yang meminta Injil diberitakan ke segala penjuru dunia. Dan Gereja Katolik beritakan Injil dengan cara yang Yesus kehendaki. Pertama dengan pewartaan Injil dan Sabda Allah, dan kedua dengan perayaan Ekaristi. Dengan perayaan Ekaristi, Gereja Katolik lakukan amanat Yesus untuk melakukan perjamuan untuk mengenang akan Yesus. Dengan mengenang perjamuan Tuhan, Gereja Katolik memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus hingga Ia datang kembali. Dan kedua pewartaan ini kita temukan dalam Misa Kudus yang berupa ibadat Sabda dan ibadat Ekaristi. Dan segala bangsa di semua penjuru bumi hingga di tanah Arab telah dipersembahkan kurban anak domba Allah untuk menggenapi nubuat Maleaki. Maleaki bab 1 ayat 11, sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Nubuat ini tergenapi dalam Gereja Katolik. Dan sampai saat ini hingga di tanah Arab, Misa Kudus bisa dipersembahkan. Dan Maleaki bab 1 ayat 11, nubuatnya tergenapi. Bagi saudara yang merasa terberkati dengan berita ini, bisa bagikan kepada yang lainnya, bisa like dan bisa juga komentari di kolom komentar. Yang belum menonton video kami yang lainnya bisa dicari di bagian playlist, bisa dicari juga di bagian video-video channel ini. Yang belum subscribe channel ini, di subscribe ya. Yang ingin memperoleh pemberitahuan video kami yang terbaru, hidupkan lonceng. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.